Saya mengenal Tuhan Yesus tahun 95. Saya dari seberang, tapi saya haji. Waktu saya mengenal Tuhan Yesus, waktu itu saya mau bunuh diri karena saya melakukan banyak dosa. Dan memang yang namanya dosa itu enak kan? Selamat datang di channel Bela Kebenaran. Kami hadir untuk memberikan informasi opini dan atau fakta terhadap situasi yang sedang terjadi. Mari dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Luar biasa. Iya, hari ini saudara, saya mengambil firman Tuhan dari Mazmur 37 ayat yang kelima. Mazmur 37 ayat yang kelima. Mazmur 37 ayat yang kelima kita baca bersama. Iya, kita baca bersama, yuk. Berdiri, baca bersama 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Sekali lagi 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ayat yang ke-6 baca. Ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Sampai di situ, amin. Silahkan duduk. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata hari ini kita harus belajar percaya kepada Tuhan. Bukan hanya percaya, tapi mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ayat ini berkata, percayalah kepada Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Kebanyakan dari orang Kristen hari ini hanya menyerahkan hidupnya sama Tuhan, tapi tidak percaya sama Tuhan. Kita ini harus dikatakan menyerahkan hidup kita dan percaya kepada Tuhan, barulah Tuhan akan bertindak dalam hidup kita. Jangan jadi Kristen yang biasa-biasa. Jangan jadi Kristen yang normal. Ketika kita mau masuk lebih dalam lagi kepada Tuhan, kita mau lebih dalam percaya sama Tuhan, kita akan jadi orang yang bisa melihat ada begitu banyak hal yang Tuhan bisa kerjakan lewat hidup kita. Saya selalu bersaksi, ini saya lihat banyak anak muda di sini. Saya ini, siapa yang sudah tahu saya dulu di sini? Angkat tangan yang sudah tahu saya. Bertobat banyak belum tahu ya di sini ya. Yang belum tahu tolong subscribe channel YouTube saya, Debbie Basir TV ya. Saya mengenal Tuhan Yesus tahun 95. Saya dari seberang, tapi saya haji. Waktu saya mengenal Tuhan Yesus, waktu itu saya mau bunuh diri karena saya melakukan banyak dosa. Dan memang yang namanya dosa itu enak kan? Hello? Menurut kalian dosa enak apa enak? Yang bilang dosa enak angkat tangan. Yang bilang tidak enak angkat tangan. Yang bingung angkat kaki. Semua bingung ini ya. Dosa enak apa enak? Nggak usah pura-pura. Bilang aja dosa itu bertobat kau. Memang dosa itu enak. Kenapa? Karena untuk berbuat dosa kita nggak perlu bergumul toh. Mau marah marah aja. Enak toh. Tapi hidup kudus tuh nggak enak. Karena untuk hidup kudus kita harus bergumul. Nggak boleh marah. Nggak boleh bersinah. Bersinah itu enak nggak? Nggak usah pura-pura lagi. Ya, karena iblis tahu kok. Bukan cuma Tuhan tahu, iblis juga tahu kok. Jadi percuma kita duduk diam di gereja. Kalau kita di luar sana melakukan dosa, Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya, dan juga setan tahu siapa milik kepunyaannya. Alkitab bilang, ada begitu banyak saksi di sekeliling kita.
Saksi yang pertama Tuhan, saksi yang kedua setan. Karena setan bisa lihat kita, tapi kita tidak bisa lihat setan. Jadi setan itu ada di mana-mana. Saya mau tanya, sekarang ada setan enggak? Menurut kalian ada setan enggak sekarang? Ada. Coba lihat kanan kirimu, jangan-jangan dia setan. Ya, setan itu ada di mana-mana. Nah, ketika saya bertobat terima Tuhan Yesus, waktu itu saya mau bunuh diri. Dosa, upah dosa itu adalah maut. Orang yang hidup dalam dosa pasti mati. Maut bukan cuma mati, binasa. Ya, itu sudah. Nah, ketika saya hidup melakukan dosa, lalu iblis tuduh saya hidupmu udah hancur, masa depanmu hancur, mati aja kau, bunuh diri. Lalu saya pikir iya ya, bunuh diri itu enak, selesai semuanya. Tapi Tuhan mengasihi saya, karena waktu itu saya bilang, Tuhan, sebelum saya mati bunuh diri, saya pengen ketemu Tuhan. Siapa Tuhan itu yang menciptakan saya? Siapapun juga Engkau Tuhan, asal Kau yang menciptakan saya pengen ketemu dengan Engkau. Dan hari itu saya dijamah Tuhan, saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Saya mulai diubahkan Tuhan. Orang yang ketemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi, hidupnya pasti berubah. Jadi kalau engkau berkata engkau mengikut Tuhan, tapi hidupmu gak berubah, maaf, kau belum ketemu Tuhan Yesus. Walaupun agamamu Kristen, tapi kau belum ketemu Tuhan. Namamu belum tercatat dalam kitab kehidupan. Karena orang yang ketemu Tuhan, satu ciri utamanya dia berubah. Dulu merokok, sekarang gak merokok. Amin. Ada yang merokok di sini? Nggak usah angkat tangan. Nanti kita baptis ulang, kita rendam 30 menit. Biar kau buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Lebih baik tubuhmu binasa tapi jiwamu selamat. Orang yang sudah kenal Tuhan Yesus berubah. Dulu bersinah, sekarang nggak lagi. Dulu free sex, sekarang nggak lagi. Dulu suka nonton film porno, sekarang nggak lagi. Anak-anak muda hati-hati loh. Hari-hari ini media sosial itu sangat menghancurkan. Ada begitu banyak nilai-nilai yang tidak sesuai firman Tuhan yang bisa masuk ke otak kita nih. Peperangan kita sedang ada di peperangan yang terakhir hari-hari ini. Lalu saya mengalami Tuhan Yesus, saya mulai berubah. Kenapa saya berubah? Karena saya baca Alkitab. Yang tiap hari baca Alkitab berapa banyak? Angkat tangan. Dapat sepeda loh di belakang. Sepedanya siapa enggak tahu, ambil aja tuh ada di luar. Firman Tuhan ini petunjuk kehidupan kita loh. Bagaimana mungkin kau bisa tahu rencana Tuhan atas hidupmu kalau kau nggak pernah baca Alkitab? Kristen tapi nggak pernah baca Alkitab. Bagaimana kau tahu rencana Tuhan atas hidupmu? Makanya orang Kristen itu sekarang banyak hidupnya kacau, ancur-ancuran, karena nggak ngerti kebenaran. Iblis lebih pintar Alkitab daripada kau. Bertobat loh. Kita baca Alkitab. Waktu saya baca Alkitab, Yesus berkata, di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Dosa apa yang sedang kau hidupi hari ini yang kau bilang sulit untuk keluar? Saya merokok, saya bersinah, saya ini homo. Ada yang homo di sini? Nggak usah angkat tangan lagi. Saya baptis di laut mati kau. Ngambang, nggak bisa tenggelam. Tulang lunak soalnya. Bertobat ya. Indonesia menjadi negara nomor 5 terbanyak LGBT hari ini. Nomor 5 di dunia loh. Nggak main-main ini. Iya, karena orang kehilangan identitas. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Epen. Siapa itu? Tolong penguasaan diri ya. Iya saudara, ini
nomor 5 di dunia, ini nggak main-main ini. Jangan tertawa, kalian sedih loh. Ini dosa, ini orang-orang yang sedang menuju kepada kebinasaan. Dosa Sodom dan Gomora, mereka menukarkan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Laki-laki melakukan kemesuman dengan laki-laki. Cumi ketemu gurita. Itu, aduh. Ya, saya itu waktu pelayanan di Australia, saya dibawa jalan di satu tempat. Sepanjang jalan itu catnya pelangi-pelangi kan. Mereka bilang, Bu, ini tempatnya LGBT. Semua ini sepanjang jalan ini mereka kalau pawai itu di sini, Bu. Terus saya cerita, di Indonesia kemarin baru ketangkap 64 orang cowok melakukan kemesuman sama-sama di satu villa. Terus orang yang di Australia bingung, di Indonesia iya, hebat ya Indonesia ya. Di Australia yang pusat-pusatnya LGBT tidak pernah ada kasus begitu. Di Indonesia ini yang kayaknya diam-diam, itu ketangkap terus pesta homoseksual bareng di villa. Makanya cewek-cewek ini sekarang kamu udah gak bisa dapat cowok yang six pack, karena kebanyakan cowok six pack sudah punya cowok. Jadi yang tersiksa yang one pack itu saja. Tapi itu yang normal memang sih. Mengerikan hari-hari ini, tulang lunak berkeliaran, boti. Ketawa kau. Ya, ngeri sekarang ini akhir zaman. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Kesesatan terjadi di mana-mana. Nah, orang itu bisa percaya sama Tuhan. Serahkanlah hidupmu pada Tuhan dan percayalah. Itu artinya apa? Kita ini mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Waktu saya bertobat, saya baca Alkitab, dan kebenaran yaitu Alkitab itu membebaskan saya. Saya mulai catat dosa-dosa saya. Waktu saya baca itu Galatia pasal yang ke-5. Karena barang siapa melakukan perbuatan daging, dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena perbuatan daging itu telah nyata: percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, kebencian, dendam, amarah, perseteruan, pertikaian, roh pemecah belah. Itu semua ada dalam daging kita. Dan barang siapa melakukan hal-hal itu, dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Waktu saya lihat itu semua dosa ada dalam diri saya. Ya ampun, berarti saya ini orang yang tidak terdaftar. Kita ini semua, nanti nama-nama kita ini kan yang boleh masuk surga itu yang namanya tercatat di dalam kitab kehidupan. Ya, catat baik-baik ya. Namanya juga kitab kehidupan. Yang dicatat adalah kehidupan. Setiap jam dari hidupmu hari ini itu harus engkau pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kelak. Itu dicatat. Ada namanya Debbie Basir. Dia bertobat tahun 95, menerima Tuhan Yesus. Waktu itu mau bunuh diri. Sejak hari itu dia menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Tiap hari dia terus belajar untuk diubahkan, melakukan firman. Ada catatannya. Nah, kalau Tuhan mau catat kisah hidupmu, apa yang dia mau catat? Jangan sampai dicatat ada cowok namanya Epen, dia ini tulang lunak, boti. Lama-lama namamu dihapus dari kitab kehidupan itu. Karena tidak ada yang bagus satupun dari kisah hidupmu. Bertobat loh, bertobat. Bilang kanan kirimu, bertobat kau. Bertobat saudara. Akhirnya saya catat itu buku dosa saya. Saya catat, ya ampun, semua kedagingan ada sama saya. Amarah ini ada. Lalu bagaimana saya berubah? Perubahan hidup itu nggak terjadi begitu saja. Kita harus melekat sama Tuhan, punya niat untuk sungguh-sungguh mau diubahkan. Tuhan, aku ini pemarah loh Tuhan. Alkitab bilang orang pemarah itu nggak masuk surga. Ubahkan aku Tuhan jadi orang sabar. Tuhan, aku ini terikat film porno loh Tuhan. Aku tahu itu dosa Tuhan. Aku mau diubahkan. Begitu caranya. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mengakui dosanya dan meninggalkannya, tapi celakalah orang yang menyembunyikan dosanya, karena itu akan membawa engkau pada kebinasaan. Akui dosamu dan minta ampun sama Tuhan. Setiap hari berusaha untuk hidup menyenangkan Tuhan. Lalu saya mulai berubah saudara.
Orang yang mengalami Tuhan secara pribadi, hidupnya pasti berubah. Jangan sampai setan lebih beriman daripada kau. Banyak orang Kristen hanya berhenti di percaya. Makanya kitab Yakobus bilang, engkau percaya hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan juga percaya akan hal itu. Jadi kalau iman kita hanya berhenti di percaya, berarti kita satu level sama siapa? Engkau percaya hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan juga percaya. Berarti kalau engkau level imanmu cuma sampai dipercaya, berarti kau satu level sama? Bilang yang kenceng, sama? Biasa aja. Maksud setan. Ya, saya takut malah setan lebih rohani loh. Banyak ini orang Kristen ini, ya kelihatannya rohani, ternyata rohana. Bertobat saudara ya. Kita harus banyak memberi hidup ini bagi Tuhan. Ayo berubah, ayo mengalami perubahan. Ayo ngakui di hadapan Tuhan. Jangan berhenti di level iman percaya tok. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Kita perlu menyerahkan seluruh hidup kita, baru belajar untuk percaya sama Tuhan. Maka dikatakan dia akan bertindak. Tuhan gak bisa bertindak kalau engkau cuma percaya. Dia tunggu engkau menyerahkan hidupmu, masa depanmu, jodohmu. Ya, ini yang belum menikah berapa banyak? Tolong angkat tangan yang belum menikah. Kaum jombloers malam ini. Ya, tapi berbahagialah kalau kau belum menikah. Sudah Pak, turun tangannya sudah. Maksudnya dia supaya ada yang melihat toh, siapa tahu kan ketemu jodoh ya. Oh, enggak mau menikah. Oh, mau hidup selibat saja untuk Tuhan Yesus. Ya. Jadi bersyukur kalau kau belum menikah. Enggak apa-apa belum nikah, yang penting happy, amin. Daripada nikah tapi tidak. Emang ada yang begitu? Banyak toh. Makanya ini yang muda-muda, kau bergumul. Mau menikah itu kan jodohmu cuma satu toh, yang terbaik dari Tuhan toh. Jadi kau ndak usah kebanyakan coba-coba, gonta ganti pacar terus. Nanti ketemunya bukan tulang rusuk, tulang kaki. Kalau dapat tulang kaki sakit ndak? Sakit. Jodoh kita tuh cuma satu yang terbaik. Tapi kau harus berdoa, connect sama Tuhan supaya Tuhan kasih tahu rencananya. Saya dulu pertama kali bertobat, saya bilang sama Tuhan, saya tidak mau menikah Tuhan. Saya hanya mau hidup untuk Tuhan saja. Tapi waktu saya berdoa, saya dapat suara Tuhan satu kali. Tuhan bilang, kamu terlalu cantik untuk tidak menikah. Masalah buat lo. Gak usah tepuk tangan. Saya tidak suruh tepuk tangan. Ya. Lalu saya mulai berdoa, Tuhan kalau saya ada jodoh, Tuhan kasih tunjuk di mana jodohku. Ya, aku mau dapat yang terbaik. Karena alasan saya menikah bukan karena umur tua. Aku mau menikah untuk menggenapi rencana Tuhan atas hidupku. Jadi kalau laki-laki yang datang tidak menggenapi rencana Tuhan, mau menggagalkan rencana Tuhan, Tuhan dalam nama Yesus, halau dia daripadaku, amin. Coba yang perempuan-perempuan doamu begitu. Jangan murahan. Ya, gonta-ganti pacar, dibawa kanan kiri. Ujung-ujungnya kepengen kaya, menikmati semuanya. Akhirnya mulai jadi pelakor. Ditanya, ani-ani, no, simpenan. Bertobat, jangan kau yes. Setan dua-dua itu. Ya, ani-ani, no, simpanan, yes. Ngapain lu mau simpanan? Ya, podoa itu sama aja. Ayo kita jaga hidup kita dalam kekudusan. Sebab Tuhan punya rencana yang besar buat kita. Siapa yang bisa menggagalkan rencana Tuhan itu? Ya kita sendiri. Kalau setan memang sudah pasti pengen gagal. Tapi setan tidak akan pernah bisa menggagalkan rencana Tuhan atas hidup kita kalau kita tidak setuju dengan setan. Kita setuju dengan Tuhan. Saya hampir gagal rencana Tuhan. Tapi dulu saya hidup dalam dosa karena saya tidak mengenal Tuhan Yesus. Saudara ini kan mengenal Tuhan Yesus kan?
Di tanganmu ada Alkitab, kau bisa belajar, kau bisa mengerti jalan Tuhan. Sayang kalau kau tidak baca Alkitab, dari mana kau tahu rencana Tuhan? Dari mana kau tahu tuntunan hidupmu? Alkitab ini penuntun jalan hidup kita. Lalu saya ketemu Tuhan Yesus. Kalau saya tidak ketemu Tuhan Yesus malam itu dan tidak menyerahkan seluruh hidup saya sama Tuhan, ya hari ini nggak akan ada Debbie Basir yang seperti hari ini. Akhirnya saya percaya Tuhan, hidup saya berubah, keluarga saya bingung lihat saya berubah. Lalu saya mengakui bahwa saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Papi saya marah, saya diancam mau dibunuh waktu itu. Tapi akhirnya papi saya bilang, percuma saya bunuh kamu. Karena imanmu tidak mati, yang mati cuma tubuhmu. Malam ini saya kasih kamu pilihan. Kalau kamu tak percaya Yesus, keluar dari rumah, jangan bawa ijazahmu. Saya melihat kamu keluar dari rumah gak bawa ijazah. Saya melihat Yesusmu kasih makan kamu pakai apa. Pilihan yang berat buat saya. Saya keluar dari rumah malam itu. Kenapa saya keluar dan memilih Tuhan Yesus? Karena saya sudah mengalami Tuhan secara pribadi. Orang yang mengalami Tuhan secara pribadi tidak mungkin meninggalkan Tuhan, entah apapun alasannya. Apalagi cuma masalah jodoh. Ya. Saya sudah berdoa, Bu, minta Paulus, Yohanes, Petrus dikirim, Yakobus, yang datang Zulkifli. Jangan. Ya, mending kau tidak nikah daripada kau tinggalkan Tuhan Yesus. Akhirnya hidup saya berubah. Saya dipulihkan Tuhan. Saya nggak bisa tinggalin Yesus karena Rasul Paulus bilang tidak ada satupun yang bisa memisahkan aku dari Kristus. Ya, ketika kita ini mau bayar harga, percaya sama Tuhan, ada upah bagi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saya tetap bertahan karena saya sudah merasa Tuhan ubahkan saya. Paulus bilang tidak ada satupun yang bisa pisahkan aku dari kasih Kristus. Apakah itu kelaparan, aniaya, ketelanjangan, tidak ada satupun. Karena Yesus, pengenalan akan Kristus Yesus lebih mulia daripada segala-galanya. Dan saya mengalami itu, saya tinggalkan keluarga saya. Saya mulai berubah, saya diusir dari rumah. Saya tinggal di kos-kosan, nyuci baju, nyuci piring anak-anak kos supaya bisa tinggal gratis. Mau cari kerja gak punya ijazah. Saya berdoa, Tuhan, apa yang Tuhan mau dari hidup saya? Saya ini cuma pengen kenal Tuhan Yesus. Tapi kenapa saya begitu susah seperti hari ini? Dan akhirnya Tuhan bawa saya untuk masuk sekolah misi Alkitab. Lalu saya belajar di sana dan akhirnya saya dikirim ke kota Solo dan saya ketemu suami saya di Solo. Tuhan kasih yang terbaik. Ya, nggak usah tentuin gantengnya seperti apa karena Tuhan tuh tahu yang seimbang, amin. Kadang-kadang orang juga nggak nikah-nikah karena tidak seimbang. Doanya salah. Udah tahu wajahnya SNI, mintanya yang standar USA. Ya pasti kau nggak nikah-nikah kalau begitu. Salah berdoa itu. Kalau muka pas-pasan nggak usah berdoa yang kayak Ari Wibowo. Kejauhan. Saya berdoa waktu itu Tuhan yang takut, Tuhan yang menggenapi. Kami berdua ketemu di gereja. Tempat ketemu jodoh paling bagus itu di gereja. Ya, supaya kalau tanya dulu ketemu di mana, Bu? Di gereja. Keren ya, so sweet. Dan ketemu di mana dulu? Di angkot. Aduh. Ketemu di mana? Terminal. Lu mau cari istri atau cari preman? Ya, kita ketemu di gereja. Lalu kita menikah. Saya bilang sama suami saya ini nggak cari pacar, saya cari calon suami. Jadi kalau kamu serius, ayo kita nikah. Suami saya bilang, saya ini nggak punya uang, keluarga saya lagi bangkrut, papanya pengusaha tapi bangkrut. Saya bilang, emang siapa bilang nikah itu butuh uang? Pernikahan yang terpenting itu pemberkatan, bukan resepsinya. Banyak orang utang untuk resepsi. Habis pesta, stres, bayar utang. Jangan memaksakan diri melampaui, itu akan bikin hidupmu susah. Seringkali orang Kristen itu masuk dalam persoalan karena dia sendiri yang mencobai Tuhan. Saya bilang sama suami saya, kalau kamu gak ada duit, gak usah. Kita yang penting pemberkatan di gereja didoakan. Makan aja sama sesama pengerja, yang penting ada yang tahu. Tapi Tuhan kasih yang terbaik. Ada orang akhirnya biayai kami menikah di gedung besar di tengah kota.
Lalu kami mulai melayani Tuhan sampai hari ini. Saya punya 3 orang anak, yang besar sekarang umur 24, 22 dan 20, yang paling kecil masih kuliah yang kecil. Saya melihat bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan berkarya. Dan ketika pandemi, saudara, secara manusia, ya itu tadi, apa yang bisa saya lakukan dengan tanpa ijazah? Bahkan mungkin untuk lamar pekerjaan di gereja ini kan pasti ditanya ijazahnya apa kan? Nah, apa yang bisa terjadi buat saya kalau saya itu nggak punya ijazah? Tapi hari ini saya mau bilang, Tuhan melakukan banyak perkara besar lewat kehidupan kami berdua dalam pernikahan. Karena dari awal saya menikah untuk menggenapi rencana Tuhan. Ya makanya Tuhan itu pilih saya jadi YouTuber, karena nggak ada ijazah saya. YouTuber tuh nggak butuh ijazah. Ketika tahun 2018 saya berdoa, Tuhan mau bawa kemana pelayanan kami. Lalu saya dapat suara Tuhan. Ngomong-ngomong, saudara masih percaya nggak kalau Tuhan itu bisa bicara? Tuhan itu bisa bicara loh. Dia hidup dan dia selalu mau membagikan semua rencananya atas hidup kita. Jadi kalau kita nggak bisa dengar Tuhan bicara, yang salah itu kita. Tuhan masih bicara seperti halnya dia bicara kepada nabi-nabi zaman dulu. Dia bicara kepada hamba-hambanya. Dan dia punya rencana yang spesifik atas kita pribadi-pribadi. Yang itu kita nggak bisa wakilkan orang lain berdoa. Ya selalu datang sama pendeta, Pak doakan dong untuk apa? Untuk rencana Tuhan dalam hidupku. Rencana Tuhan atas hidupmu tidak bisa diwakili oleh siapapun. Engkau harus datang sendiri cari Tuhan. Alkitab berkata, Tuhan itu memberitahukan rencananya kepada orang-orang yang bergaul karib dengan dia. Makanya ada kadang anak muda datang, Bu doain saya Bu, ini saya bawa pacar saya. Doain apa ya? Ibu tolong tanya Tuhan, pacar saya ini dari Tuhan atau bukan? Jadi kalau ada yang begitu juga saya bercandain, lihat ke sini, tatap mata saya. Kamu pikir saya ini dukun? Ya, kamu berdoa sendiri. Saya nggak mau jawab nanti kalau udah nikah, terus berantem terus nanti ngomong saya. Ya dulu Bu Debbie bilang jodoh dari Tuhan loh. Tidak ada satupun hamba Tuhan yang bisa kasih tahu rencana Tuhan atas hidupmu selain engkau berurusan pribadi dengan Tuhan. Cari Tuhan. Lalu saya berdoa, Tuhan mau bawa pelayanan saya kemana? 2018. Tiba-tiba saya dapat suara Tuhan begini, ambil alih dunia media untuk pekabaran Injil. Saya nangis waktu itu dalam hadirat Tuhan. Lalu saya bilang ke suami saya, aku dapat begini, Tuhan bilang ambil alih dunia media untuk Injil. Artinya apa? Suami saya bilang, oh itu berarti TV media. Ya udah, berarti kita gimana? Saya belum tahu YouTube waktu itu. Ada media, yuk kita pergi tanya di media. Ada salah satu media yang besar di Jakarta. Itu media yang menayangkan beberapa khotbah juga. Kami datang ke sana, dia bilang, oh bisa ibu mau tampil di TV kami? Ya bisa. Ibu syuting minimal 10 episode. Satu episode itu bayarnya 6 juta. Jadi ibu harus bayar 60 juta untuk 10 episode. Saya tanya, itu sudah pasti tayang? Oh belum Bu, nanti ada bagian yang lihat. Kalau layak tayang ditayangkan, kalau tidak juga di cancel. Loh jadi saya sudah bayar 60 juta, saya belum pasti tayang? Iya. Langsung muntabir saya. Ya, muntabir itu mundur teratur tidak berkabar. Muntabir. Ya, enggak saya kasih kabar lagi. Pertama, saya dapat uang 60 juta dari mana? Hari itu nggak ada duit saya. Yang kedua belum pasti tayang. Tapi saya bawa terus visi itu. Sampai satu kali saya khotbah di Bali. Saya dengan mami saya janjian ketemu keluarga. Saya lihat di situ ada orang syuting saudara. Pakai kamera. Produsernya duduk di samping meja saya. Saya tanya, Pak ini lagi syuting buat apa? Oh kami mau bikin TV Bu, di mana? Di YouTube. Oh emang YouTube itu apa? Oh sekarang artis beralih ke YouTube semua 2018. Oh, wah saya exciting tuh waktu dia jelasin.
Saya bilang, berarti saya juga bisa ya? Iya, ibu punya konten apa mau bikin YouTube? Orang yang bikin YouTube itu yang ada konten. Saya bilang biasa aja, careless. Kenapa emosi ya? Sekarang channelnya dia udah tutup. Padahal saya belajar dari dia. Saya pulang, saya ngomong ke suami saya, aku tahu yang Tuhan mau. Kita bikin YouTube. Suami saya bilang, apa lagi ini ya? Tapi yang Tuhan suruh. Karena Tuhan bilang gini, aku akan memberkati engkau dengan tuaian bangsa-bangsa, bahkan berkat bangsa-bangsa. Kami akhirnya mulai bikin channel YouTube. Waktu itu cuma syuting pakai handphone, pakai iPhone udah cukup. Cari-cari lighting pakai matahari. Lalu saya mulai tayang khotbah. Khotbah yang benar-benar menjadi penjangkauan bagi banyak orang. Itu salah satu khotbah saya, nanti saudara cari di YouTube, yang judulnya Akibat Dosa Tersembunyi. Wah, itu orang konseling, saya taruh nomor handphone saya. Itu orang konseling cerita terbuka tentang dosanya. Saya mulai doakan. Mulai dari jemaat, homo, sekarang udah dilepaskan, dia udah nikah sama perempuan. Mereka terbuka, cerita dosanya, karena itu akibat dosa tersembunyi. Nanti kalian wajib tonton itu. Kalau mau konseling hubungi nomor telepon saya di bawah ini. Karena seringkali orang ada dosa tapi dia gak berani ungkapin. Tiba-tiba datanglah pandemi. Kita kan gak pernah tahu kalau mau ada pandemi 2020. Tapi Tuhan udah kasih bocoran sama orang-orang yang sungguh-sungguh mencari hatinya. Pandemi datang, gereja tutup, gak bisa ibadah. Orang Kristen bingung cari. Waktu pandemi channel saya baru 50.000 subscribe-nya. Ketika pandemi datang, gereja tutup, channel saya naik 1 hari nambah 1.000 subscribe tiap hari. Wow, enggak? Ini nggak punya channel ya, makanya pada nggak ngerti, nggak tahu susahnya cari subscribe ya. 1 hari nambah 1.000 subscribe, wow nggak? Bukan cuma wow. Itu Tuhan, itu Tuhan. Hari ini hampir 1 juta channel saya subscribe-nya. Semua karena anugerah Tuhan. Dan benar-benar Tuhan menggenapi. Di tengah masa pandemi, saya mulai orang konseling. Setelah pandemi saya diundang pelayanan ke Amerika, ke Australia, ke bangsa-bangsa. Siapa saya? Orang yang dulu mau bunuh diri karena hidup saya hancur. Hari ini Tuhan bisa pakai saya untuk menjadi penginjil, bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Bahkan hari ini lihat pelayanan kami bisa bangun sekolah misi di Bandungan, Semarang. Kalau ada di antara saudara yang mau jadi misionari, datang ke sekolah kami. Nggak punya duit, gratis, nanti kabari saya. Karena visi yang kami dapat dari Tuhan. Tuhan tuh bilang, persiapkan penuai di akhir zaman. Karena tuaian banyak, tapi penuai sedikit. Untuk bisa jadi penuai, kalian nggak perlu jadi pendeta dulu. Nggak usah mau jadi pendeta semua. Nanti saya banyak saingan. Ayo, serahkan hidupmu. Dibentuk Tuhan, dipakai Tuhan. Kita nggak perlu jadi pendeta dulu baru mau jadi penuai. Tuhan sedang membangkitkan penuai-penuai di akhir zaman hari-hari ini. Tuhan berkati kami sehingga kami hari ini bisa menjadi berkat bagi pelayanan di desa-desa, membangun banyak gereja-gereja yang hancur di desa-desa. Apa yang tidak mungkin bagi manusia? Saya ini orang yang diusir keluar dari rumah tidak bawa ijazah. Saya mau tanya, hari ini semua orang berlomba-lomba kuliah untuk cari yang namanya ijazah. S1, S2, S3, S21, S23, kayak Samsung sudah. Untuk demi cari masa depan yang katanya menurutmu itu masa depan. Saya cuma mau bilang, tanpa Tuhan, ijazah setinggi apapun yang kau pegang di tanganmu tidak akan pernah berarti. Hari-hari di dunia berubah begitu cepat. Kau baru kuliah, yang dipecat sudah ratusan ribu orang yang kehilangan pekerjaan. AI
Itu Hollywood bikin film udah nggak pakai orang, pakai AI. Bahkan dia punya profil Instagram. Itu bukan manusia nyata. Sekarang iklan-iklan orang udah nggak pakai artis, pakai AI. Di Tiongkok bangun rumah sakit AI, udah nggak usah pakai dokter. Semua teknologi yang bergerak. Ke depan semua keahlian manusia akan digantikan dengan teknologi. Terus bagaimana engkau yang tidak hidup, yang cuma pas-pasan skillnya, ya udah otaknya pas-pasan, skillnya pas-pasan, mager, kelamaan tidur, kayak keong racun. Terus berharap masa depanmu cerah begitu? Siapa yang mau buat? Walaupun kita nih otaknya pas-pasan, skillnya pas-pasan, kalau engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, Dia Tuhan yang sanggup melakukan perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh mencari Dia dengan yang tidak. Katakan, percaya sama Tuhan. Serahkan hidupmu sama Tuhan, anak muda. Ayo kita bangkit. Tuhan sedang cari orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Saya nih loh, bukti hidup. Bagaimana sesuatu yang tidak berarti bisa Tuhan bikin berarti. Kalau saya nggak ketemu Yesus, hari ini saya sudah mati dan tidak akan pernah ada Debbie Basir yang bisa menjadi berkat sampai ke bangsa-bangsa. Saya nggak lebih pintar dari saudara. Saya nggak lebih hebat dari saudara. Cuma bedanya saya mau cari Tuhan hari itu. Saya bilang, Tuhan, sebelum saya mati bunuh diri, saya pengen ketemu Tuhan. Saya pengen ketemu Tuhan yang katanya menciptakan saya. Saya cuma mau tanya, ngapain kau kurang kerjaan ciptakan saya ke dunia? Cuma untuk saya bikin dosa dan saya akhirnya mau bunuh diri cuma untuk itu. Tapi waktu saya ketemu Tuhan, Dia ubahkan semuanya. Paradigma saya berubah, hidup saya berubah, cara pandang saya berubah. Saya mulai mengejar rencana Tuhan atas hidup saya. Dan ketika saya ketemu rencana Tuhan, saya melihat, wow, apa yang Tuhan buat. Hari ini firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Tidak ada yang bisa merebut hak hidupmu dari Tuhan. Hari ini saya nggak peduli apapun yang sedang saudara alami. Kuncinya cuma satu, ayo cari Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan sungguh-sungguh percaya kepadanya. Kalau Dia menyertai hidupmu saudara, maka engkau akan melihat Dia melakukan sesuatu yang berbeda. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Apabila sahabat diberkati, marilah kita dengan murah hati untuk share video ini kepada teman-teman kita yang lain, kepada grup-grup keluarga dan sebagainya. Dan jangan lupa meninggalkan komentar di bawah video ini, serta menekan tombol subscribe video kami, sehingga sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan dengarkanlah firman Tuhan singkat ini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita harus melakukan sesuatu sampai sesuatu itu akan terwujud atas hidup kita. Minta, cari dan ketuklah, maka Tuhan pasti membukakan pintu. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Terus minta maka pasti akan diberikan. Tuhan Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang engkau inginkan,
ketika engkau berdoa, percayalah bahwa engkau telah menerimanya dan engkau akan memilikinya. Amini ayat firman Tuhan ini, bahwa Tuhan pasti memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terima kasih. Apabila sahabat ada komentar dan pendapat yang lain terhadap video hari ini, boleh tuliskan komentarnya, pendapatnya di kolom komentar di bawah video ini, sehingga kita boleh diskusi di sana.